Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik manfaat jalan-jalan atau rekreasi ya bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah manfaat jalan-jalan atau refreshing ya, atau rekreasi bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, maka solusinya juga multi juga ya, atau banyak ragam, banyak jenisnya yang harus kita lalui sebagai treatment. Bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Dan penderitaan ini selain kita menderita secara fisik ya, contohnya dengan berbagai sensasi fisik kita merasa sakit ya, mulai dari kepala yang sering pusing, kepala berat ya, telinga berdenging, mata buram, mulut rasanya kadang asam, kadang kepahit-pahitan, terus mual, untuk makan juga nggak enak, leher yang kadang kaku ya, sampai ke pundak juga agak sakit, dada panas, mungkin nyeri, bahkan ada yang dada sakit ya. Sakit pokoknya bermacam-macam sekali ya, belum lagi yang perutnya kadang masih suka kembung, suka begah, suka sembelit ya, kadang ada senut-senut di dalam perut, belum juga pinggang ya, ini juga kadang sakit-sakit ya, sampai dengan yang masalah BAB juga kadang menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya, sampai dengan kaki kadang gemeteran ya, buat jalan aja gemeteran, badan rasanya kadang lemes, tidak bertenaga, kemudian mudah ngos-ngosan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ragam daripada sensasi fisik teman-teman. Nah, belum yang bersifat psikis ya, yang bersifat psikis atau yang bersifat mental, kejiwaan ya, kita menjadi mudah emosi, kemudian mungkin kita selalu merasa cemas, merasa khawatir, merasa was-was, takut ini, takut itu dan lain sebagainya, yang sampai puncaknya itu menjadi takut M ya. Nah, ini semuanya menyelimuti kita. Nah, maka dari itu untuk melepaskan ini semua memang selain bisa jadi mungkin melalui pengobatan ya, contohnya kita minum obat dari dokter ya, bisa jadi kita mengatur apa ya, ya treatment kita sendiri lah ya, contohnya mengatur pola makan, pola hidup ya, pola pikir dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu hal yang kali ini ingin saya komunikasikan, saya sharingkan kepada teman-teman, yaitu tentang kegiatan kita atau aktivitas kita yang sifatnya itu refreshing ya. Contohnya jalan-jalan ya, contohnya jalan-jalan, entah itu jalan-jalan ke tempat wisata, entah itu jalan-jalan mungkin hanya sekedar ke kebun atau mungkin ke sawah, ke sungai ya. Pokoknya keluar rumah ya, keluar rumah. Nah, ini ternyata manfaatnya luar biasa teman-teman.
Jadi saya sendiri merasakan sampai dengan sembuh total itu memang kita latih terus ya, latih terus untuk keluar rumah, untuk selalu jalan-jalan gitu. Selalu jalan-jalan. Pokoknya setiap kali ada waktu kosong, nah itu saya manfaatkan untuk jalan-jalan. Nah, kebetulan ini hari hari Minggu ya, sekarang ini saya baru pulang tadi, ini agak agak kemalaman ya, ini makanya ini bikin konten juga sudah agak malam, cuma saya ingin menyapa teman-teman ya supaya tetap semangat ya. Nah, ini tadi saya baru jalan-jalan juga. Jadi tiap hari Minggu itu saya rutin keluar ya, keluar agak agak jauh ya. Agak jauh sehingga kadang pulangnya sampai malam ya. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Yang pertama ya, secara fisik, fisik kita setelah kita menderita asam lambung inisiatif psikosomatis, ini memang contohnya ya, tenaga menjadi tidak ada, kadang jalan saja sempoyongan, kemudian tubuh menjadi lemes dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah karena memang kita kurang bergerak ya, kurang bergerak, kurang fresh lah ya, seperti itu. Ini saya lihat secara fisik dulu. Nah, dengan kita berjalan-jalan ya, berjalan-jalan, ini fisik kita menjadi bergerak ya. Jadi saya kalau jalan-jalan misalkan kok ke salah satu objek wisata misalkan ya, nah itu saya berusaha keliling jalan kaki ya, terus muter-muter itu. Memang tujuannya untuk olahraga ya, sambil olahraga tapi juga ada hiburan itu ya, ada pandangan-pandangan yang menarik sehingga kita menjadi tidak merasakan capek ya. Apalagi kalau di pantai itu bagus sekali ya, selain kita mungkin jalan-jalan di pantai ini juga menikmati keindahan laut ya, keindahan pantai, kita bisa memandang lepas ya. Nah, itu juga udara pantai itu walaupun misalkan sedang siang hari itu kelihatannya panas, tetapi itu menyegarkan di badan. Jadi itu memang ada apa ya? Ya ada energi positif ya dari air laut mungkin ya, itu yang masuk ke dalam diri kita. Nah, akhirnya menjadi lebih segar ya, lebih segar. Mengapa lebih segar? Karena memang secara fisik kita menjadi berolahraga, bergerak. Nah, dengan berolahraga otomatis ya peredaran darah ini juga menjadi lancar ya, contohnya ketika kita berjalan sampai berkeringat ya, nah itu pasti peredaran darah menjadi lebih lancar, termasuk peredaran oksigen juga menjadi lebih lancar, bahkan pencernaan pun ya itu pun menjadi lebih lancar juga ya, karena dengan bantuan gerakan-gerakan tubuh kita ya, walaupun mungkin hanya berjalan ya, nah itu ini menjadi semua semua organ ini menjadi bergerak ya, akhirnya menjadi lebih lancar. Nah, sebenarnya ini sebagai jawaban ketika kita masih suka termenung di rumah, ketika kita masih suka tiduran, ketika kita masih hanya duduk-duduk. Nah, ini semuanya ini akan membeku ya. Jadi akan membeku karena apa? Karena sistem organ tubuh kita ketika semakin dibiasakan dipakai, maka menjadi semakin kuat ya. Tetapi sebaliknya ketika tidak pernah dipakai ya, kita menjadi semakin lemah gitu loh. Nah, maka dari itu dengan kita berjalan-jalan ya, entah itu berjalan ke objek wisata atau mungkin hanya sekedar pergilah dari luar rumah dan usahakan kita bisa berjalan kaki yang agak panjang. Nah, ini akan menggerakkan tubuh kita, akhirnya tubuh kita menjadi lebih fresh ya, lebih fresh karena mekanisme seperti metabolisme juga menjadi lancar ya, peredaran darah, oksigen juga lancar. Nah, itu manfaat yang pertama ya. Pertama yang dilihat dari segi fisiknya. Nah, ukurannya ketika kita berjalan-jalan itu pokoknya sampai berkeringat, teman-teman. Kalau sampai berkeringat itu pasti nanti endingnya yaitu tubuh kita akan menjadi lebih segar, lebih enteng ya. Nah, itu makan juga menjadi lebih enak ya, karena setelah kita berjalan-jalan kan
ini apa rasanya lapar ya, rasanya lapar, termasuk kita menjadi kadang haus. Nah, itu menjadi ini apa minumnya juga menjadi lebih enak gitu, seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua yang hubungannya dengan psikis ya. Yang hubungannya dengan psikis ini juga sebagai latihan juga ya. Latihan contohnya yang masih suka cemas, yang masih suka khawatir, yang masih suka was-was, yang masih takut ini, takut itu. Nah, ini memang latihannya harus seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis khususnya tentang anxiety dan psikosomatiknya yang hubungannya dengan masalah mental kita, masalah jiwa kita, masalah emosi kita, ini memang harus dilatih dengan praktek, teman-teman. Nah, praktek yang menyeluruh yaitu ketika kita melaksanakan kegiatan jalan-jalan itu. Karena dengan jalan-jalan ya, pertama kita menjadi bersahabat dengan alam ya, menjadi dengan alam, entah itu mungkin di pantai, entah mungkin itu di gunung ya, entah mungkin itu di perkotaan ya, entah itu mungkin di sawah dan lain sebagainya. Nah, itu kita menjadi bersahabat dengan alam. Nah, dengan bersahabat dengan alam ini akan memberikan kedamaian tersendiri, sehingga yang tadinya selalu cemas ya, selalu was-was, nah ini akan tergeser nanti teman-teman oleh perasaan-perasaan nyaman, perasaan damai. Nah, itu yang menggeser perasaan-perasaan yang seperti cemas ya, suka marah dan lain sebagainya, itu nanti akan beralih menjadi suatu kenyamanan. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yang ada di dalam diri kita ya damai ya. Damai, tenang, nyaman, adem, tentrem dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan ya untuk istilahnya menetralisir ketegangan-ketegangan seperti pikiran, emosi, perasaan. Itu nanti akan tumbuh sesuatu yang baru ya, rasa-rasa yang baru ya, kemudian mungkin ada masukan-masukan yang baru. Nah, itu yang akan menggeser perasaan-perasaan yang tadinya selalu tegang, selalu cemas, selalu takut. Nah, akhirnya kita menjadi tumbuh sesuatu yang baru. Nah, selain itu ya, ini masih secara psikis ya. Contohnya kita masih sering takut ya. Contohnya mau berjalan saja takut ya, karena mungkin kalau berjalan itu ingat trauma ya, yang sempoyongan, yang kemudian gemeteran dan lain sebagainya. Tetapi setelah dicoba dengan jalan-jalan seperti itu ya, itu nanti akan terlupakan ya. Jadi trauma itu juga sebenarnya supaya tidak muncul itu juga harus ditutup dengan memori-memori yang baru ya. Jadi biarlah itu berada di tingkat paling bawah ya, tapi setelah kita banyak memori-memori yang baru yang tentunya lebih menyenangkan ya, lebih mendamaikan, lebih bisa kita menjadi tersenyum, menjadi tertawa. Nah, ini akan menguasai jiwa kita. Nah, akhirnya nanti trauma itu tidak akan muncul lagi. Sekalipun muncul itu sudah tidak mendatangkan perasaan-perasaan yang menjadikan kita cemas ya. Jadi sekalipun muncul ya kita malah tertawa. Oh, dulu saya melihat seperti itu aja sudah deg-degan, contohnya seperti itu ya. Atau kita mendengar seperti itu aja kita sudah perasaannya takut begitu ya. Tetapi setelah kita biasakan ya, kita selalu keluar rumah, selalu jalan-jalan, nah itu nanti akan tergeser sendiri teman-teman. Dan ini bisa dirasakan setelah kita melakukan ya, Tetapi kalau kita hanya contohnya seperti ini ya, mungkin mendengarkan saya bercerita, tetapi tanpa teman-teman mempraktekkannya, belum ada apa-apanya. Walaupun sudah mempraktekkan, tapi kalau itu baru istilahnya sekali, 2 kali itu juga belum ya. Tetapi di sini memang butuh istiqomah lah, butuh
rutinitas ya. Nah itu nanti akan terasa setelah misalkan kita lakukan selama 1 minggu, itu seperti itu. Dan nanti akan terasa sendiri. Ternyata sekarang menjadi berani, sekarang tidak takut lagi ya. Sekarang menjadi lebih semangat, sekarang bisa mudah bergaul. Nah itu karena dilatih teman-teman ya. Kalau tanpa kita latihan, kita terus mengurung diri di rumah, ya ini yang kadang penderitaan itu menjadi lebih lama dan lebih lama lagi. Semuanya nanti akan sembuh ya, tetapi ini prosesnya menjadi lebih panjang. Makanya sehat ini adalah pilihan ya. Ketika kita sudah menemui tip-tipnya ya, kalau ingin cepat ya memang dengan tip-tip itu kita coba ya, walaupun mungkin antara orang satu dengan orang yang lain itu kadang juga ada perbedaan ya. Mungkin bagi orang lain itu misalkan jalan-jalan itu malah ada yang menjadi capek. Nah, akhirnya nggak diteruskan ya, paling hanya nyoba sekali 2 kali kecapean. Nah, akhirnya menjadi sensasinya bertambah. Nah itu pun bisa ya, tetapi karena itu masih proses ya, masih proses. Nah belum rutin ya. Nah ketika sudah rutin ya pasti nanti akan menjadi lebih nyaman. Contohnya ketika kita tidak pernah olahraga ya, nah kemudian kita tiba-tiba mungkin ikut pertandingan voli. Nah pasti itu tubuh kita akan merasa sakit ya. Contohnya tangan saja karena tidak pernah dipakai untuk main voli. Nah setelah kita paksakan untuk langsung main ya, nah setelah itu ya badan kita pada sakit itu. Tetapi setelah kita lanjutkan terus, nah nanti setelah istilahnya mungkin 3 hari ke sana, nah ini baru merasakan oh ternyata lebih nyaman. Justru ketika kita tidak berolahraga kita menjadi sakit. Nah itu, maka dari itu ini adalah butuh pembiasaan teman-teman. Jadi biasakan saja ya. Nah cara mudahnya ya, kalau kita misalkan untuk jalan-jalan mungkin tidak sempat tiap hari, itu kan tidak mungkin ya. Kalau yang khusus jalan-jalan. Nah kalau saya itu selain jalan-jalan, saya berusaha itu melaksanakan aktivitas normal. Aktivitas normal ya seperti ketika kita belum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah itu biasanya dulu melakukan apa? Nah itu kita lakukan saja, pasti bisa ya, pasti bisa. Dan yang menjadikan kadang kita tidak bisa kan pertama karena kita ragu dengan kemampuan kita, karena kita masih ada sedikit takut ya. Nah selain itu juga karena kita tidak percaya diri ya. Nah maka bangun lagi semangat dan percaya diri bahwa ini adalah suatu terapi yang alami ya. Terapi yang alami itu seperti itu. Jadi karena mental kita down, memang untuk bangkit lagi supaya mental kita menjadi mental baja kembali, memang itu hanya satu tip, yaitu hanya dengan latihan ya. Latihan. Jadi tanpa berlatih ya, tanpa berlatih dengan praktek, kita selalu keluar rumah, selalu melakukan aktivitas normal, yaitu tidak akan terjawab di situ ya. Jadi kalau hanya di angan-angan itu belum ya, belum. Maka dari itu lakukan terus ya. Bahkan setiap kali ada misalkan ajakan orang lain mengajak kita untuk melakukan kegiatan yang normal ya, nah kita ikuti saja. Awalnya dulu saya juga merasa takut ya, wah saya diajak ke sini dan sebagainya. Nah dalam hati saya kan bertanya, apakah saya mampu nanti, apakah nanti saya nggak pusing, apakah nanti saya nggak kambuh dan lain-lain, kan seperti itu pertanyaannya. Nah itu wajar ya, karena memang mental kita sedang down di situ ya. Tetapi itu anggap saja sebagai tantangan ya, sebagai tantangan. Dan tantangan adalah peluang ya, peluang untuk kita bangkit kembali, untuk sehat kembali itu. Nah maka dari itu setiap ada peluang atau tantangan, contohnya ajakan
mungkin keluarga, mungkin teman ya, siapa saja yang menghendaki kita untuk ikut beraktivitas, ya udah kita libatkan saja. Pokoknya kita siap gitu aja. Walaupun sebenarnya kadang masih ragu. Nah, dengan seperti itu nanti secara psikis, mental itu akan terbangun kembali, teman-teman. Oke ya, intinya jadi kita lakukan saja aktivitas normal ya. Kemudian kita lakukan saja, kita jalan-jalan keluar rumah ya. Keluar rumah itu bebas, bisa kemana saja sesuai kehendak teman-teman ya, yang dikehendaki. Nah itu pokoknya menjadi kondisi semakin baik, baik itu secara fisik maupun secara mental itu juga menjadi semakin kuat. Nah akhirnya setelah itu kita akan sembuh, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung keteninsiatif psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.